Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar untuk semua dimanapun Anda berada? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Oke, baiklah, video kali ini masih di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor pada pemeliharaan sasis sepeda motor. Kali ini kita akan membahas materi terkait tentang sistem roda. Apa itu sistem roda dan bagaimana cara perawatannya serta perbaikannya? Kita akan simak materi berikut ya. Untuk semuanya, jangan lupa like dan subscribe channel Farindraku. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Hemat kota. Langsung ya. Oke, kita simak pelan-pelan. Kita simak sampai habis. Yuk, next. Di sini ada sistem roda. Jadi sistem roda ya, pada sebuah unit kendaraan itu ada komponen kendaraan yang selalu bersentuhan dengan jalan. Jadi selain bersentuhan dengan jalan, dia fungsinya sebagai media gerak kendaraan. Nah, maka di situ suatu kendaraan diperlukan yaitu sistem roda. Jadi fungsi roda itu adalah untuk menopang kendaraan ya, untuk menopang berat motor dan berat pengendara ya, untuk menyalurkan daya dorong, untuk pengereman juga bisa, untuk daya setir ya, untuk menyerap tekanan atau kejutan dari permukaan jalan ya, itu bisa. Jadi untuk itu roda harus bersifat kuat dan ringan. Itulah dari sistem roda. Ini paham ya, untuk apa sih roda itu? Motor nggak akan jalan kalau nggak ada roda, nggak akan jalan juga nggak ada mesin. Jadi saling berkaitan seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi fungsi roda dan ban itu sebagai penunjang motor untuk dapat berjalan. Ini fungsi utamanya itu adalah penunjang motor untuk berjalan. Kita lihat roda depan untuk mengatur pengendalian ya. Bagian roda depan itu fungsinya untuk mengatur pengendalian. Dan roda yang belakang itu sebagai penggerak dengan cara meneruskan putaran dari mesin ke jalan. Jadi fungsinya untuk mendorong ya, daya dorong, menyalurkan daya dorong dari putaran mesin. Dari putaran mesin nanti ada sistem rantai dan gear ya, chain dan sprocketnya ya. Jadi di situ ini adalah fungsi dari roda dan ban. Oke, kita simak next. Untuk bagian-bagian roda dan ban ya, kita bisa lihat dari gambar di sini. Jadi pada umumnya ya, yang pasti ada tire. Tire ini adalah ban. Nah, setelah ada ban itu ada rim. Rim ini adalah peleknya ya. Setelah pelek ada spoke-nya ya, jari-jari ya. Setelah itu ada hub. Ini ada hubnya. Ini adalah tromol. Nanti ada bearing ya. Dari bearing nanti ada coolernya dan sebagainya macam. Yang jelas ada 6 bagian ini. Bagian-bagian dari roda dan ban. Bearing, spoke, cooler, rim, tire dan hub. Ya. Ini adalah bagian-bagian. Jadi jangan sampai kita nggak paham tentang rodanya. Roda sepeda motor nanti kita nggak tahu mana pelek, mana tromol, mana jari-jari ya. Ini adalah hub, ini adalah tromol, rim ini adalah peleknya ya. Dan tire ini ban. Ini bagian dari roda dan bannya yang ini. Oke, kita lanjut next. Gangguan pada roda ya. Gangguan pada roda pasti suatu komponen itu pasti ada gangguan, pasti ada troubleshootingnya. Coba kita lihat gangguan-gangguannya. Yang pertama itu pengendalian terasa berat ke satu arah. Ya pasti teman-teman semua pasti pernah ngerasain pengendalian suatu kendaraan sepeda motor khususnya itu merasa berat satu arah. Itu pasti ya. Nah itu salah satunya adalah gangguan dari roda. Bisa jadi selain dari sistem rangkanya, mungkin dari rodanya juga bisa jadi. Ya, kemungkinan itu dari roda membuat pengendalian terasa berat ke satu arah. Itu gangguan pada roda. Yang kedua itu roda depan goyang atau oleng. Bahkan bukan roda depan aja, mungkin
roda belakang juga kerasa goyang atau oleng, itu gangguan dari roda juga. Selanjutnya pengendalian terasa berat. Nah, pengendalian terasa berat ini seperti poin yang A ya, berat ke satu arah, bahkan kemanapun dia juga berat. Itu salah satu dari roda, salah satu gangguan dari roda. Bukan hanya dari sistem rangka yang nanti terjadi gangguan dari berat dalam pengendalian, tapi roda juga bisa terjadi, itu kemungkinan. Selanjutnya putaran roda tidak lancar. Nah, itu salah satu gangguan yang umum. Putaran roda tidak lancar bisa jadi dari sistem remnya, bahkan dari sistem rodanya. Itu ya adalah gangguan-gangguan. Coba kita simak. Seperti ini. Roda tidak lancar, ya. Terus berat ke satu arah. Terus roda putarannya tidak lancar. Terus pengendaliannya berat ya, atau goyang atau oleng ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk pemeriksaan dan penggantian komponen roda dan ban. Nah, kita akan bahas di sini perlahan-lahan pemeriksaan dan penggantian komponen roda seperti ini. Yang pertama, kita periksa bearing ya. Pemeriksaan bearing, hal-hal yang harus diperhatikan. Kita lihat di sini putaran pada bearing harus halus dan lancar. Nah, jadi ketika bearing putaran roda itu tidak lancar, kita periksa dulu bearingnya. Bearing ini berputar secara halus dan lancar apa enggak. Kalau enggak halus, itu perlu kita kasih pelumas, atau sudah goyang itu perlu kita ganti. Selanjutnya, lingkaran luar bearing harus terpasang erat pada hub. Hub ini tromol ya. Jadi bearing itu harus terpasang erat sama tromolnya. Kadang kan ada ya, bearing itu udah sudah longgar di tromol, itu menyebabkan jadi roda itu jadi goyang atau oleng. Nah, itu salah satu penyebabnya. Coba kita lihat di sini ya. Ini untuk pemeriksaan bearingnya. Di sini. Pastikan di sini untuk lingkaran luar ya. Ini kita putar dulu. Dia berputar secara halus atau lancar apa enggak. Kalau enggak lancar ya kita kasih kita kasih pelumas ya, gemuk atau grease. Nah, setelah itu kita lihat dari sini kelonggaran dari bearing ya dengan rumahan luarnya. Ada kelonggaran enggak? Setelah itu kita lihat kelonggaran antara samping kanan kirinya, goyang apa enggak ya. Seperti ini. Kita goyang atas bawah dan kita goyang samping kanan kiri seperti itu. Ini untuk pemeriksaan daripada bearing. Oke, next. Seperti ini ya. Harus terpasang dengan erat antara bearing dan hubnya. Ini adalah tromol. Jadi antara bearing ini bagian luar terpasang erat pada tromolnya. Kalau dia nggak terpasang erat, maka roda tersebut akan oleng atau goyang. Oke, next. Untuk penggantian bantalan roda, ya, bantalan ini adalah pada umumnya kita sebut bearing, ya. Proses melepas bantalan, yang pertama melepas seal rodanya. Setelah kita lepas seal roda, melepas bearing roda sebelah kiri menggunakan bearing remover. Nah, ini bearing removernya adalah special service tool ya. Setelah kita buka bearingnya, kita lepas coolernya. Cooler ini bagian tengah ya. Setelah kita lepas cooler, kita lepas bearing sebelah kanan menggunakan bearing remover. Seperti apa sih bearing remover? Ini bearing remover. Ini adalah special service tool. Kalau kita secara SOP kita harus menggunakan alat ini. Ini namanya bearing remover. Sangat mudah menggunakan ini. Untuk coolernya yang bagian mana? Tadi sudah kita lihat dari gambar di atas, bagian sebelah ini. Nomor 5 ini adalah coolernya. Bearing yang nomor 12 dan 12 ya, kanan kiri. Seal rodanya itu ya bagian nomor 11. Oke. Kita lanjut. Untuk proses pemasangan bantalan atau bearing, yang pertama mengisi rongga bantalan dengan grease, gemuk, supaya bearing itu berputar halus dan lancar. Selanjutnya memasang bearing sebelah kanan dengan menggunakan bearing driver.
Nah, bearing driver ini adalah special service tool ya. Kalau bearing remover tadi untuk melepas, kalau bearing driver ini untuk memasang. Setelah kita pasang lagi coolernya ya. Setelah itu kita pasang bearing sebelah kiri menggunakan bearing driver. Setelah kita pasang bearingnya, baru kita pasang sil-sil rodanya. Oke, kita lihat di sini. Kita kasih pelumas di bagian ini. Ya. Ini untuk alat bearing drivernya. Jadi dipasang. Jadi jangan sampai kita pukul bagian tengah. Kalau bisa kita pukul rata menggunakan spesifikasi yang sesuai dengan ukuran bearingnya. Jadi bearing drivernya ini kita sesuaikan dengan ukuran bearingnya. Menggunakan yang mana, jangan sampai yang kekecilan. Jangan sampai bagian rodanya bagian pelor bearingnya ini jangan sampai terpukul. Kalau terpukul otomatis nanti rumahan-rumahan bearing ini akan rusak atau cacat. Oke. Ini adalah untuk proses pemasangan bearing atau bantalan. Kita lanjut. Untuk fungsi tromol kita sudah pernah bahas di sistem rem ya, yaitu sebagai dudukan sistem rem. Jelas, kemarin kita sudah pernah bahas di sistem rem tromol. Jadi ada kaitannya dengan tromol. Yang kedua sebagai penopang roda dan sebagai penopang roda pada porosnya. Ini sistem tromol. Kalau kita menggunakan roda jenis jari-jari seperti itu. Kalau ya. Jadi fungsi tromol itu umumnya dua ini, untuk dudukan sistem rem dan untuk penopang roda pada porosnya. Selanjutnya pemeriksaan tromol meliputi keretakan dari flank sekitar lubang jari-jari ya. Setelah itu kehawasan dari diameter, baik itu diameter dalam bagian pengereman ya. Setelah itu kehawasan dudukan bearingnya. Ini bagian pemeriksaan pada tromol. Bagian ini ya, bagian peleknya nanti kita perlihatkan bagaimana pemeriksaan dari kehausan suatu pelek ini atau tromol atau roda di sini ya. Ini kita gambar dari tromol. Oke, next kita lanjut. Selanjutnya ada fungsi jari-jari, yaitu yang pertama sebagai penghubung pelek dengan tromol. Ini jari-jari antara pelek dan tromol. Sebagai tempat terpasangnya jari-jari. Setelah itu ada sebagai penopang kendaraan. Selanjutnya sebagai peredam getaran yang timbul oleh jalan. Ini selain dari ban, fungsi jari-jari juga sebagai peredam getaran yang ditimbulkan oleh jalan, permukaan jalan yang tidak rata. Ya, seperti ini. Oke. Untuk jenis jari-jari itu ada lebih panjang bagian lehernya ya. Ini untuk jari-jari luar itu ada 90 derajat ya. Ini kurang dari 90 derajat. Yang lebih pendek itu lebih dari 90 derajat. Ini bagian dalam. Jadi antara jari-jari dan luar dan dalam itu berbeda. Jangan yang panjang jangan taruh di dalam, tapi yang panjang ini, yang lebih panjang ini untuk di luar. Nanti yang lebih pendek untuk di dalam. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik otomatis penyetelannya tidak sesuai atau diameternya nanti tidak ketemu atau nanti oleng terjadinya. Oke, bentuk jari-jari. Jari-jari luar mempunyai kelengkungan kurang dari 90 derajat. Jarak antara kepala dengan kelengkungan lebih panjang. Ini jari-jari luar. Antara kepala dengan lengkungan itu kurang dari 90 derajat. Untuk jari-jari dalam mempunyai kelengkungan lebih dari 90 derajat ini. Jari-jari dalam lebih dari 90 derajat. Jarak antara kepala dengan kelengkungannya lebih pendek.
Jadi perlu diingat, jari-jari luar lengkungannya lebih panjang, jari-jari dalam lengkungannya lebih pendek. Seperti itu ya. Oke, next. Untuk pola anyaman pada jari-jari, ini perlu teman-teman ketahui. Untuk rem tromol itu 4 hub 3 rim. 4 hub itu adalah 4 lubang di bagian tromol ya, dan 3 lubang di bagian rim. Ini untuk rem tromol. Jadi yang di bagian tromol ini ada 4 lubang. Nanti di bagian rimnya ada 3 lubang. Ini bagian tromol. Kalau untuk rem cakram ya, tromol yang menggunakan cakram itu 6 hub 3 rim atau 6 tromol, 6 di tromol dan 3 di peleknya, di rim. Bisa kita lihat ya, 1, 2, 3, nanti di bawahnya ada 6, susunnya 6, jadi kesusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti terpisah lagi, mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu. Itu untuk pola anyaman pada jari-jari. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi velg atau rim. Ini fungsi dari rim atau velg ya, sebagai dudukan ban luar dan ban dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tempat terpasangnya jari-jari. Dari jari-jari, dari velg ke jari-jari terus terhubung ke hub atau tromol. Untuk pemeriksaan velg atau rim dilakukan terhadap keolengan radial atas dan bawah. Jadi maupun aksial kiri dan kanan dengan menggunakan dial indikator. Bagaimana cara pemeriksaannya? Seperti ini. Kita putar roda, kita pasang dulu dial indikatornya, nanti batas servisnya untuk radial ya. Untuk radial atas dan bawah itu 2 mm batas servisnya. Kalau sudah mencapai 2 mm artinya perlu mungkin atau perlu kita perlakukan pergantian atau mungkin perlu perlakukan di press ulang. Untuk aksialnya yaitu sama dengan radial 2 mm ya, aksialnya kanan dan kiri. Ini kanan kirinya bagian ini luar, radialnya bagian atas bawah dalam. Seperti itu. Ini adalah pemeriksaan dari velg ya. Kita periksa dari radial atas bawah, juga aksial kanan kirinya. Oke, menggunakan alat dial indikator. Selanjutnya ada fungsi ban luar. Ban luar itu ada ban depan dan belakang, itu tentunya berbeda ya, ukurannya juga berbeda. Untuk ban depan untuk pengendalian sepeda motor secara aman. Ya, yang kedua sebagai penyibak atau pembelah air pada musim hujan. Itu adalah fungsi dari ban depan untuk ban luar ya. Tapi pada umumnya itu untuk pengendalian sepeda motor secara aman. Itu adalah roda ban depan. Untuk ban belakang sebagai penyalur tenaga dari mesin ya, sebagai daya dorong. Yang kedua yaitu sebagai pencengkram jalan. Itu ban belakang bagian luar. Selanjutnya ada fungsi ban dalam untuk membantu menyerap getaran yang ditimbulkan kondisi jalan. Itu fungsi dari ban dalam. Yang kedua sebagai wadah udara. Otomatis kalau nggak ada udaranya dia nggak bisa menyerap dari getaran yang ditimbulkan dari kondisi jalan. Ini adalah fungsi dari ban luar dan ban dalam. Seperti ini konstruksi dari ban ya. Ini ban luar, dia masih ada lapis-lapisan. Di sini ada ban dalamnya. Seperti itu. Oke, next kita lanjut. Selanjutnya kita akan bahas tentang kode ban. Jadi teman-teman harus tahu ini kode ban. Suatu kendaraan itu menggunakan spesifikasi kode ban berapa. Jangan asal kita ganti. Nanti suatu kendaraan kita ganti-ganti, ukurannya udah sesuai pabrikan seperti itu, nanti kita ganti dengan ukuran yang lebih kecil. Itu sangat berbahaya bagi pengendara atau apalagi saat berkecepatan yang sangat tinggi. Jadi kita pahami dulu kode bannya ini. Yang pertama ya, dengan istilah 4 ya, titik 00 atau 400, ini ada H, 18 dan 4 PR. Kita lihat di sini 400 ini adalah lebar tapak
ban, lebar telapak bannya itu ada 4 inci lebar dari ban. Lebar permukaan bannya yang berhubungan langsung dengan jalan itu ada 4 inci. Selanjutnya itu ada kode batas kecepatan, itu adalah H-nya. Nanti bisa kita lihat di bawah penjabarannya. Selanjutnya ada 18, itu diameter dari peleknya. Selanjutnya ada 4 PR, itu adalah 4 play ratingnya ya, atau 4 lapisan. Coba kita lihat dari lebar di sini 400, ini ada 170, lebar telapak bannya itu ada 170 mm. Kita lihat kalau dari ban ya, kita lihat dari kodenya itu ada 170 per 60 R18 73 dan H. Nah, jadi kita lihat 170 itu ada ini sebagai contoh ya. 170 itu ada lebar telapaknya. Selanjutnya per 60 itu perbandingan tinggi dan lebar dalam persen ya. Nanti dibagi 60 sama dengan 60%. Selanjutnya itu ada tanda indikasi radial, R-nya ini. Tanda indikasi radialnya. Terus ada 18 diameter pelek. Dia biasanya 18, 17 atau 14, bahkan ada yang 16. Selanjutnya ada 73, ini adalah kode batas beban ya. Kode batas beban ini dalam kilogram. Selanjutnya H ini adalah kode batas kecepatan. Jadi teman-teman harus pahami dulu kode ban ini, jangan asal ganti pada kendaraan teman-teman semua. Nanti sesuai, kalau motor sport ya menggunakan kode ban yang lebih tinggi. Jadi jangan sudah motor sport digunakan motor dengan kode ban yang kecil. Nanti tidak sesuai. Saat teman-teman berkendara dengan kecepatan laju yang tinggi, otomatis suatu kendaraan itu tidak seimbang dan sangat membahayakan teman-teman atau pengendara. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk aspek rasionya yaitu 170 per 60 R18 73H, ini adalah tinggi. Kita hitung tingginya yaitu 60 per 100 dikali 170, itu sama dengan 102. Artinya tinggi ban itu 102 mm. Kita lihat kita ulang di sini ya. Perbandingan tinggi ya dan lebar dalamnya seperti ini perhitungannya tadi. 60 per 100. Jadi 60 per 100 dikali 170. Hasilnya menjadi tinggi suatu ban 102 mm. Oke. Sampai di sini untuk sistem roda. Semoga bermanfaat. Sangat mudah dipahami ya. Jadi ada untuk perawatan dari sistem bantalan bearing, juga kita pembacaan dari kode ban. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe channel Farindraku. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bisa hebat. Mantap.